Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda asal-usul Gunung Sumbing. Gunung Sumbing yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Sumbing ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Sumbing adalah gunung api yang terdapat di Jawa Tengah dengan ketinggian puncaknya yaitu 3.371 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Gunung Sumbing ini secara administratif terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan juga Kabupaten Wonosobo. Bersama dengan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing membentuk bentang alam gunung kembar seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Apabila dilihat dari arah Temanggung, celah antara gunung ini dan Gunung Sindoro dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan kota Temanggung dan kota Wonosobo. Jalan ini biasa dijuluki sebagai Keledung Pas. Dalam catatan sejarahnya, sebelum bernama Gunung Sumbing, gunung ini bernama Gunung Sembung. Lantas, bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Sumbing ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Diceritakan pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani yang hidupnya selaras dengan alur cerita alam pedesaan. Setiap pagi diawali dengan mengerjakan tanah dengan cara mencangkul, menanam tanaman hingga menjelang sore. Menjelang sore atau menjelang senja, sepasang suami istri ini pun pulang ke rumah dan beristirahat. Demikian roda kehidupan yang dialami sepasang suami istri tersebut setiap harinya. Mereka memiliki 2 anak laki-laki, yang keduanya mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Sang kakak mempunyai sifat yang sombong, angkuh, bertindak sembrono, gerasa gerusu atau terburu-buru, dan mempunyai cacat pada tubuhnya, yaitu dengan adanya sobekan di bibirnya. Sedangkan sang adik mempunyai sifat yang bijaksana, sabar, patuh terhadap orang tua, dan berwajah rupawan. Suatu ketika, di saat diberi tugas oleh kedua orang tuanya untuk membantu mereka di ladang, yaitu untuk bercocok tanam, sang kakak meskipun dia berangkat ke ladang, namun di perjalanan menuju ladang dia berhenti. Dia menggerutu sambil menebaskan parangnya ke kanan dan ke kiri sepanjang jalan menuju ladang. Sedangkan adiknya dengan semangat dan tanpa menggerutu mematuhi perintah orang tuanya untuk membantunya di ladang dengan perasaan senang, karena bisa meringankan pekerjaan orang tuanya agar cepat selesai. Sesampainya mereka di ladang, sang adik dengan segera melaksanakan apa yang menjadi keharusannya, seperti mencangkul, mencabut rumput, dan menanam benih. Sementara itu, sang kakak hanya mondar-mandir berkeliling ladang hanya untuk mencari buah-buahan saja. Setiap hari, apabila ada perintah dari orang tuanya untuk pergi ke ladang, sang kakak hanya bersantai-santai saja. Sedangkan sang adik tekun dan rajin membantu kedua orang tuanya tersebut. Hingga pada suatu ketika, tanpa sepengetahuan kakak beradik ini, ternyata sang ayah mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh keduanya. Dan ayahnya pun tahu, ternyata anaknya yang kedualah yang begitu rajin membantunya, sedangkan anaknya yang pertama atau anak sulungnya hanya bermalas-malasan.
Diamati oleh sang ayah beberapa hari lamanya, namun kebiasaan sang kakak tidak pernah berubah dan hanya bermalas-malasan yang membuat sang ayah akhirnya murka. Dengan serta-merta, sang ayah memukul si anak ini hingga luka yang ada di bibirnya bertambah besar. Namun, karena watak sang kakak yang keras kepala, maka ia malah melawan orang tuanya. Hingga terjadi perkelahian di antara anak dengan ayahnya. Mengetahui hal tersebut, si adik berusaha melerainya agar tidak terjadi perkelahian antara ayah dan anaknya ini. Sang ayah yang begitu murkanya terhadap perilaku sang anak pertama ini, akhirnya dengan suara yang lantang sang ayah mengutuk anaknya. Langit yang tadinya cerah lama-kelamaan menjadi mendung, dan kilat saling sahut menyahut, yang pada akhirnya sang kilat menyambar si anak sulung yang durhaka ini. Dan setelah beberapa saat, ketika gemuruh hilang berbarengan dengan hilangnya si anak durhaka ini, yang kemudian berganti menjadi sebuah gunung. Meskipun si anak ini sudah dikutuk menjadi gunung, namun sikap sombong dan congkaknya, gunung ini pun terus mengeluarkan lapa pijar dari puncaknya hingga membentuk banyak lembah akibat dari lapa pijar tersebut. Mengetahui hal tersebut, si anak yang paling rajin atau adiknya memohon kepada ayahnya untuk dijadikan gunung juga, untuk meredam amarah dari sang kakak yang sudah terlebih dahulu dikutuk menjadi gunung. Oleh sang ayah, permintaan anaknya itu kemudian dikabulkan dengan memohon kepada sang pencipta untuk merubah anaknya yang kedua menjadi sebuah gunung. Sehingga beberapa saat terlihat cahaya putih terang yang menyilaukan mata sang ayah, yang kemudian tidak bisa melihat akibat dari pantulan cahaya yang datang dari langit tersebut. Setelah cahaya putih menghilang pula anak bungsunya, yang kemudian ia mendapati adanya sebuah gunung yang bagus berwarna hijau kebiruan, tepat di samping gunung kakaknya. Sejak saat itu, terdapat 2 buah gunung jelmaan dari 2 anak petani, yang kemudian hari dinamakan dengan nama Gunung Sumbing, yang dalam bahasa Jawa, sumbing artinya sobek mulutnya. Dan satunya dinamakan dengan Gunung Sindoro, atau dalam bahasa Jawa artinya lemah lembut dan berbudi luhur. Nah, itulah asal-usul dari Gunung Sumbing dan juga terkait dengan legenda Gunung Sindoro. Selain versi tersebut, ada juga versi lainnya yang menceritakan asal-usul Gunung Sumbing. Menurut legenda, Gunung Sumbing berasal dari kata sam yang berarti air dan bing yang berarti asin, sehingga nama Sumbing bermakna air asin. Legenda ini berkaitan dengan adanya sumber air panas yang terdapat di lereng Gunung Sumbing yang memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Adapun terdapat beberapa catatan sejarah mengenai Gunung Sumbing ini yang dapat dijumpai. Menurut sejarah, Gunung Sumbing dahulu kala merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Puncak Gunung Sumbing juga menjadi tempat bersemedi bagi para pertapa Hindu dan Buddha pada masa lampau. Adapun pada masa penjajahan Belanda, Gunung Sumbing juga memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1947 terjadi pertempuran Ambarawa yang terkenal di sekitar wilayah Gunung Sumbing. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan besar bagi pasukan Indonesia dalam mengusir tentara Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Gunung Sumbing semakin dikenal sebagai tempat wisata dan juga tempat pendakian yang populer di wilayah Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu,
Gunung Sumbing pun semakin ramai dikunjungi oleh para pendaki dari berbagai kalangan, baik lokal maupun mancanegara. Di sisi lain, ada juga sejumlah mitos dan misteri Gunung Sumbing yang banyak dialami dan diceritakan oleh para pendaki maupun masyarakat sekitar. Dan berikut adalah diantaranya. Banyak pendaki dan warga sekitar yang sudah mengaku pernah melihat makhluk bercahaya di kawasan Gunung Sumbing. Banyak yang berpendapat kalau makhluk bercahaya tersebut adalah rupa dari peri-peri kecil yang tidak ingin terlihat oleh manusia. Namun, ada juga yang menganggap makhluk-makhluk bercahaya itu adalah para jin yang ingin memperdaya para pendaki atau petualang saat dalam pendakian Gunung Sumbing. Lalu, ada juga misteri mengenai orang tua Jawa yang sedang menghisap kemenyan. Orang tua yang beraksen Jawa kuno yang tengah duduk atau berdiri berjajar di pinggiran trek pendakian dan tengah menghisap rokok dengan bau yang tidak biasa. Bau yang tidak biasa tersebut berasal dari sebuah rokok yang di dalamnya dicampur dengan kemenyan. Kemenyan dipercaya sebagai salah satu material yang disukai oleh mereka yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, sampai sekarang belum ada keterangan khusus mengapa orang tua Jawa itu duduk berjajar di pinggir trek pendakian sembari menghisap rokok kemenyan tersebut. Lantas, ada juga misteri penampakan sekumpulan orang berbaju putih. Banyak juga pendaki yang melihat penampakan seperti ada perkumpulan orang yang tengah berdiskusi, duduk melingkar dan menggunakan baju putih bersih. Walau tidak pernah mengganggu, banyak pendaki yang mengaku begitu melihat penampakan tersebut, sontak mereka menghilang. Penduduk atau masyarakat sekitar yang sudah paham akan seluk-beluk Gunung Sumbing percaya jika mereka adalah beberapa pendiri dan tokoh agama Islam di tanah Jawa yang tengah berdiskusi kelangsungan agama mereka di tanah Jawa ini. Lantas juga ada penampakan pertapa yang duduk bersila. Sebagian terlihat mengenakan pakaian hitam atau putih. Para pendaki, jangan kaget jika banyak melihat penampakan orang-orang yang duduk bersimpuh bersila. Tengah komat kami seperti melafalkan mantra. Mereka adalah para pertapa. Diketahui, Gunung Sumbing adalah salah satu gunung yang kerap dikaitkan dengan gerbang paling dekat untuk menuju alam yang tidak kasat mata. Mereka yang datang ke sana konon katanya berusaha untuk berkomunikasi dengan para penunggu dengan maksud-maksud tertentu. Di sisi lain, ada juga sebuah misteri mengenai pesugihan di Gunung Sumbing. Hal ini adalah salah satu hal yang paling sering dibicarakan oleh para petualang dan juga pendaki selama perjalanan di Gunung Sumbing. Banyak dari mereka diberitahu, jika ingin kaya dengan cepat, cukup menyediakan 1 sampai 2 nyawa untuk para penunggu Gunung Sumbing. Katanya, akan mendatangkan kekayaan secara cepat. Maka dari itu, terkenalah Gunung Sumbing menjadi tempat pesugihan yang menyeramkan karena istilahnya adalah kekayaan dibayar dengan nyawa. Lalu ada juga mitos mengenai para penunggu Gunung Sumbing yang sering menyesatkan para pendaki. Banyak kabar atau berita mengenai petualang atau pendaki Gunung Sumbing yang tersesat. Konon katanya mereka yang tidak kasat mata terkadang suka jahil kepada para pendaki dengan menyesatkan mereka dari jalur pendakian. Walau banyak misteri atau mitos terkait dengan Gunung Sumbing, namun faktanya Gunung Sumbing merupakan gunung favorit bagi para pendaki. Karena tentu saja dengan keindahan dan pesona alamnya. Gunung Sumbing memiliki pesona alam yang sangat memukau dengan keindahan alam yang melimpah.
Di lereng-lereng Gunung Sumbing terdapat hutan tropis yang masih terjaga dengan baik, dan juga terdapat beragam satwa liar seperti kijang, berang-berang, dan serangga endemik yang hanya dapat ditemukan di kawasan Gunung Sumbing. Selain itu, terdapat beberapa air terjun yang dapat ditemukan di sekitar Gunung Sumbing, seperti air terjun Gondosuli, air terjun Jumuk, dan air terjun Kembar. Keindahan alam ini menjadikan Gunung Sumbing sebagai tempat yang populer bagi para pendaki dan juga wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam di Jawa Tengah. Nah, seperti itu kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Sumbing, yang mana kisahnya juga terkait dengan asal-usul Gunung Sindoro. Juga tadi dibahas mengenai sejumlah mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Sumbing. Benar atau tidaknya, ini hanyalah cerita rakyat atau kisah legenda yang telah turun-temurun diceritakan masyarakat setempat. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Sumbing ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda Gunung Sindoro atau gunung-gunung lainnya yang ada di tanah Jawa, termasuk juga gunung yang ada di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.